Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Satelit TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ivi kembali hadir menjumpai Anda semua di acara Ramadan Sehat. Masih bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Di sini sudah ada narasumber kami, itu ada Dr. Ardian Budi Kusuma, spesialis anak. Oke, dan juga ada Dokter Ardian juga, sama ya Dokter Ardiannya ya. Ardian Ramansyah, spesialis obstetrik dan ginekologi. Oke, Dok. Pada sore hari ini tema kita adalah hamil dan puasa, serta melatih anak untuk berpuasa. Jadi ini temanya ada dua tema ya Dok ya. Nanti kita akan bincang-bincang kupas tuntas yang pastinya pemirsa di rumah banyak yang bertanya-tanya, galau gitu ya Dok ya, punya anak yang pastinya itu bagaimana sih cara melatih anak supaya berpuasa, karena memang yang namanya puasa itu wajib hukumnya untuk umat muslim, iya gitu. Jadi nanti kita akan kupas tuntas, tanya-tanya langsung sama Dokter Ardian ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sama Dokter, ini panggilnya Dokter Aan aja ya? Upin Ipin. Ardian SPA, ini yang LTNSPOG. Dokter Ardian yang mana nih? Iya, nah ceritanya ada Mas. Mau melahirkan, objeknya Ardian, anaknya Ardian. Keluar namanya Ardian. Tapi bukan Tapi bapaknya satu kan? lagi ya, nah ini yang saya gini, ini kalau anaknya ketemu namanya Ardian, hebat ini. Dokter Ardian yang spesialis obstetrik dan juga ginekologi dulu ya, saya tanya ya Dok. Gini Dok, saya mau tanya soal ibu hamil. Ibu hamil itu sebenarnya boleh berpuasa atau tidak Dok? Kehamilan dan puasa ya sebenarnya ya. Prinsipnya itu boleh. Ibu hamil boleh berpuasa ya, tapi tergantung juga. Intinya pada kehamilan itu banyak nutrisi yang harus dikonsumsi oleh si ibu hamil itu demi ketahanan tubuh ibunya dan demi si janinnya, Nah, pada saat kita fasting atau berpuasa, nutrisi otomatis berkurang. Intermittent fasting, di mana kita ada jarak, kita tidak dapat nutrisi yang cukup pada saat itu. Maka ibu hamil boleh saja berpuasa ya, jika satu, tidak ada masalah pada dirinya, tidak ada masalah pada janinnya, tidak ada masalah pada kehamilannya. Tuh. Kedua, dia memang tahan dan kuat, dan lebih baik lagi dia berkonsultasi dengan dokter kandungannya dulu sebelum dia berpuasa. Apakah, oh saya ada masalah atau enggak nih dengan diri saya, dengan kehamilan saya, atau dengan janin saya. Gitu. Tapi kalau Anda mengalami suatu masalah, nah sebaiknya tidak dulu. Pertimbangan lainnya adalah nutrisi yang akan dikonsumsi. Gitu. Kira-kira gitu jawabannya. Gitu ya, jadi berarti ini sama berlakunya buat ibu menyusui ya Dok ya? Iya, pada ibu menyusui ada tambahan lagi. Jadi pada ibu hamil itu ada kekhawatiran utama adalah dirinya tidak kuat. Pada ibu menyusui dirinya tidak kuat dan nutrisi buat ASI-nya, janinnya berkurang drastis. Nah, ada kemiripan di sini sebenarnya ya. Cuma mungkin akan sedikit ada perbedaan pada bagaimana cara menggantinya nanti di belakang. Intinya mirip sebenarnya. Sebelum Anda melakukan puasa pada saat Anda hamil dan menyusui, konsultasikan dengan dokternya. Karena pada saat Anda hamil dan menyusui, Anda harus ingat bahwa satu, pengurangan nutrisi tentu akan berakibat pada kondisi janin, ASI ataupun bayi yang akan menurun. Nah, padahal Anda diberikan anugerah sama Allah, suatu ini loh, penerus diri Anda, anak Anda. Tidak semua wanita mendapatkan anugerah itu. Di saat Anda mendapatkan anugerah itu, tentu suatu ibadah jika Anda melakukan mengkonsumsi nutrisi yang sangat maksimal untuk menciptakan anak, menumbuhkan anak dengan maksimal juga. Artinya, walaupun Anda, oh saya tidak berpuasa nih, saya mau konsumsi makan yang banyak, itu juga suatu ibadah. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya Dok ya. Jadi ini dari yang saya dengar ya Dok ya, katanya nih kalau misalnya ibu hamil berpuasa, itu nanti akan berakibat ke berat badan gitu ya. Itu benar atau tidak ya Dok ya? Ya, betul. Jadi gini, kebutuhan nutrisi pada ibu hamil itu kalau kita tidak hamil itu 2000 sampai 2500 kalori.
Saat dia hamil, trimester 1 memang hanya naik 85 kalori. Trimester 2 nambahnya sekitar 300-an, trimester 3 sampai 400-an, 500 kalori. Artinya ada penambahan kebutuhan nutrisi buat dia. Dan yang kedua adalah nutrisinya harus komplit. Kalau dia tidak komplit, maka satu, pertumbuhan otaknya, pertumbuhan organnya, termasuk berat badannya akan bermasalah. Yang lebih kita khawatirkan tuh adalah jika satu, saya kasih gambaran, misalnya kebutuhan asam folat, kebutuhan zinc, HB-nya nanti bisa turun. Contoh lainnya protein aja deh, saya kasih gambaran. Protein itu kayak daging sapi, daging kambing, ayam, ikan, telur, bebek dan sebagainya. Kalau dia kurang, protein itu akan masuk ke janin 42%. Artinya kalau saya makan daging, misalnya ayam lah, satu potong gitu ya, artinya nyari separuhnya itu akan ke janin. Kalau kita tidak makan itu, karena kita berpuasa, otomatis janin nggak dapat. Berat badan janin bisa kurang. Kedua, plasenta nggak dapat, plasenta atau ari-ari. Plasenta akan lebih cepat menua, akan lebih cepat rusak. Sehingga ada kekhawatiran, oh apa sih dampaknya, takutnya ada mudaratnya. Satu, berat bayinya kecil seperti yang Mbak bilang. Kedua, plasenta cepat rusak sehingga bisa memicu lahir prematur. Ketiga, ada problem pada janinnya yang lain-lainnya ya setelah dia lahir. Nah, tetapi kalau kita melakukan puasa dengan benar, ada evidence based, systematic review. Systematic review itu gini, semua penelitian kita kumpulkan, jadi bukan perkataan satu orang, tapi seluruhnya dikumpulkan. 2018 Glaser itu menemukan bahwa ternyata orang-orang yang berpuasa, lebih spesifik lagi puasa Ramadan, karena penelitian ini dilakukan di daerah Inggris, Timur Tengah dan Asia, sebagian Afrika, secara evidence based, secara bukti klinis, tidak pada bayi, pada kehamilannya, tidak menunjukkan bayinya lahir kecil, tidak menunjukkan lahir prematur, bahkan tidak menunjukkan kelainan pada janin. Nah, kenapa pertanyaannya tidak sampai tidak ada kelainan seperti itu? Pasti pertanyaan berikutnya adalah puasanya harus benar dong. Gitu. Oke, Dok. Baik, Dok. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, Dok ya. Yang pastinya untuk pemirsa yang di rumah tetap aja bersama kami di Ramadan Sehat. Kami akan kembali lagi berbincang-bincang setelah jeda iklan pariwara berikut ini. Oke, baik pemirsa, kembali lagi bersama kita di acara Ramadan Sehat, masih bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umum Hani Purbalingga. Di sini masih ada narasumber kami yaitu Dr. Ardian Budikusuma dan Dr. Ardian Rahmansyah. Oke, kita lanjutkan bincang-bincang yang tadi ya, Dok ya, seputar ibu hamil dan juga menyusui selama bulan puasa gitu ya. Tadi sudah kita jelaskan soal kandungan yang resiko, segala dengan resikonya ya, Dok ya. Nah, di samping resiko, sebaiknya ya, bukan sebaiknya ya, biasanya kalau ada resiko ada manfaat. Iya. Gak pasti, apa sih, Dok, manfaatnya gitu buat isi ibu hamil atau ibu menyusui kalau misalnya dia itu berpuasa gitu, Dok? Betul. Secara klinis buat pada ibu hamil ya, pada trimester 1 memang kalau mual muntahnya tidak berlebihan, orang yang berpuasa memang akan mengurangi keluhan morning sickness. Sebenarnya mengurangi morning sickness itu mual muntah pada pagi hari karena dia sahur pada saat sahurnya itu. Dia makan saat-saat sahur. Nah, keluhan-keluhan lainnya karena misalnya pada ibu yang obesitas, keluhan-keluhan pada kehamilan lainnya tidak enak badan, perut kembung dan sebagainya akan lebih berkurang. Nah, itu manfaatnya. Manfaat lainnya secara kultur dan religi, tentu dia akan meningkatkan spiritnya, semangatnya dalam beribadah. Itu manfaatnya. Tapi yang harus kita pahami adalah di sini. Pada agama Islam, jika kita bicara fasting pada Ramadan, puasa pada Ramadan, dan pada agama lainnya pun tidak pernah ada yang mewajibkan, mensaklekan, mewajibkan total ibu hamil untuk berpuasa. Selalu diberikan keringanan. Bagaimana itu keringannya?
Jadi gini, seorang ibu hamil, kalau dia berpuasa, jika dia merasa kuat, satu, tidak ada kelainan tadi kan, oke, dia boleh berpuasa. Tapi kalau dia khawatir, jangan-jangan ada sesuatu nih dengan saya, kekhawatiran saja, dia boleh tidak berpuasa dan diberikan keringanan untuk itu. Nah, fikihnya sama dengan orang yang berhalangan seperti musafir. Artinya dia boleh menggantikan puasanya di kemudian hari. Kenapa dimudahkan ibu hamil seperti itu? Ya satu, memang ibu hamil itu adalah masa-masa dan menyusui ya, kita memasukkan nutrisi yang sangat maksimal. Kalau Anda lagi tidak hamil, makan seadanya aja yang ada di depan Anda. Saat Anda hamil, jangan seadanya ada. Makanlah 4 sehat 5 sempurna, di mana ada protein, karbo, sayur, buah, susu yang selalu ada. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya, Dok. Jadi nutrisinya apa aja nih, Dok, untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui gitu, Dok? Betul. Nutrisi pada ibu hamil dan menyusui itu penting. Jadi bukan hanya hamil, menyusui juga. Nomor 1, misalnya asam folat contohnya. Asam folat itu kita butuhkan pada saat sebelum hamil. Gampangnya asam folat itu apa sih? Asam folat itu banyak di daging. Daging red meat, jadi kayak daging sapi, daging kambing. Anda makan sate kambing boleh. Daging kambing, daging sapi, ayam, tapi nggak sampai 2 porsi juga ya, Dok ya? Ya, ikan, telur, bebek, dan sebagainya. Ya. Tinggi juga di alpukat, di bayam, dan sebagainya. Asam folat itu mencegah kelainan neural tube defect, kayak kelainan punggungnya nggak sempurna, cacat, kepalanya tidak sempurna, dan sebagainya. Itu mencegah itu. Protein juga harus tinggi, sayuran, kacang-kacangan harus tinggi, harus banyak. Karbohidrat harus majemuk. Dok, saya senangnya makan nasi. Kalau Anda lagi hamil, campur dong, jangan cuma nasi. Anda makan sagu, Anda boleh makan, singkong Anda makan, gandum Anda makan. Jadi yang kompleks. Dan memang harus wajib minum kebutuhan kalsium, susu. Kalau Anda bisa dapatkan kalsium dari susu, yogurt, keju. Kita bukan pemakan keju kayak orang bule ya. Nah, Anda suka keju 1 kotak aja udah enak gitu kan. Paling tidak Anda minum susu atau yogurt. Sehari harus minimal 2-3 gelas. Nah, pada saat Anda berpuasa, Anda fasting tuh, nggak makan tuh. Berarti kan Anda nggak masuk nutrisi di situ. Di situ masalahnya. Walaupun ada solusinya pada ibu hamil kalau mau berpuasa. Solusinya adalah gini. Pada saat sahur, Dok, saya hamil nih. Saya mau hamil, gimana nih biar puasa saya mau puasa pada saat hamil. Yang bagus gimana? 1, kalau bisa terbaik pada saat trimester kedua. Itu 1. Karena pada saat trimester 1, kalau Anda mual muntah hebat, jangankan mau puasa, makan aja keluar. Anda mau sahur, muntah lagi, gitu kan? Trimester kedua. Ada sedikit kontroversi pada trimester ketiga, karena trimester ketiga kita butuh nutrisi yang lebih banyak. Kadang-kala disarankan ya selang-seling, nggak setiap hari berpuasa. Trimester kedua adalah trimester yang optimal, itu dari bulan keempat. Berarti yang dianjurkan untuk berpuasa itu trimester kedua ya, Dok ya? Kedua, ketiga, yang 1 tidak begitu disarankan. Gitu. Nah, syarat terpentingnya adalah 1, Anda wajib makan sahur. Dan makan sahurnya bukan hanya minum air putih sama kurma. Makan yang komplit. Kompleks. 4 sehat 5 sempurna. Dan Anda makan saat maghrib, berbuka. Artinya Anda punya 2 makan besar yang terpisah. Dan lebih baik lagi, malam Anda makan lagi. Jadi tidak ada bedanya sebelum tidur. Tidak ada bedanya dengan Anda saat tidak berpuasa kan? Iya, betul sekali. Nomor 2, kebutuhan cairan. Sama, harus seperti orang tidak hamil. Minimal 8 gelas per hari. 1,5 sampai 2 liter. Itu butuh. Nah, kemudian biasanya ada pertanyaan lagi adalah, Dok, saya harus berpuasa berapa lama? Kalau kita di Indonesia, di Purbalingga sih gampang, Dok. Orang Asia, orang Ekuator sih gampang, cuma berapa kita berpuasa? 12 jam, 13 jam. Sekitar 14 paling lama. 14 jam paling lama. Nah, sampai saat ini, secara ilmu kita, belum ada bukti klinis yang menunjukkan ada tidak perbedaan durasi puasa. Walaupun evidence base yang ada sampai saat ini adalah 11 sampai 16 jam berpuasa yang masih dibilang tidak mengganggu. Ya kalau kita sini gampang, cuma Anda geser sedikit ke Islandia kan puasa 22 jam, yang benar dikit 22 jam berpuasa. Nah, intinya bersyukurlah kalau Anda jadi orang Purbalingga. Betul sekali ya, di bulan Ramadan. Masih hitungan jam, bukan berpuluh-puluh ya, Dok. Iya. Berarti kalau nggak salah
Dengan konsumsi seperti itu juga harus dilihat dulu psikosnya ibunya. Psikisnya ibu gitu Ya ya. enggak? Betul. Nah, kalau psikosnya dia nggak tenang, stres, ya percuma. Ya, Stres. Monggo nih, jangan. Itu Setuju nggak itu kayaknya kira-kira? permasalahan utama sekarang ya dok ya, stres gitu. Nah, gitu, iya nggak tuh? Kalau memang seperti itu opsinya bagus, kaya dan lain, tapi kalau dia banyak pikirnya, emang cukup. Iya betul sekali. Oke baik, saya sekarang mau tanya ke Dokter Ardian Budi ya. Dokter nih Iya. soal anak ya dok ya, yang pastinya kita sebagai orang tua, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya sebentar ya dok ya, kita mau pariwara dulu. Oh, ya. Oke. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita masih bersama dengan Dokter Ardian dan juga Dokter Ardian, dua-duanya Dokter Ardian. Jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Ya baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat, masih bersama dengan saya Ivi dan juga Dr. Ardian Budi dan juga Dr. Ardian Rahmansyah di acara Ramadan Sehat bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhani Purbalingga. Oke, sekarang saya mau tanya-tanya, mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Ardian, spesialis anak di rumah sakit ini ya dok ya. Gini dok, sudah mulai bulan puasa nih dok ya, untuk orang tua yang pastinya punya anak kecil, mau melatih anak, itu pada bingung gimana sih caranya. Mungkin ada kiat-kiatnya, nanti kita bisa tanya sama dokter ya dok ya. Nah, yang pastinya bagaimana sih dok melatih anak supaya bisa berpuasa gitu dok? Oke. Sebenarnya kalau urusan objin memang ibu gampang ya, gitu ini anak. Tapi kalau anak sudah lahir, titik-titik agak rawan nih. Nah, pertanyaannya paling sering adalah banyak sekali ya orang tua akan memulai kapan sih, bagaimana sih. Nah ini yang tadi bagaimana ya? Ya bagaimana itu kita lihat dulu. Kapan anak itu mulai bisa diajak berpuasa, kapan anak ini bisa diajak untuk mengenal puasa dan sebagaimana. Nah bagaimana banyak sekali kata-katanya ya. Bagaimana caranya? Ya kita usia saat dia harus bisa melatih anak itu 4 sampai 6 tahun, jangan terlalu dipaksa. Karena banyak ya kita tahulah ya, kita negara Islam banyak sekali ada pemaksaan untuk beliau yang masih kecil puasa mulai dari sahur tidur sampai bahasa Jawanya kan tidur ya. Terus sampai maghrib itu ya. Ya, itu sebenarnya nggak boleh. Kita kenalkan dulu, diajak sahur, makan sama-sama. Nah, kenapa? Karena nanti dia diajak puasa, cara mendidiknya terserah dia. Karena secara alami, tadi yang dikatakan Dr. Ardian, puasa itu mungkin 6 jam, 16 jam. Di mana 4 jam itu dia karbohidrat itu masih ada dalam diri kita. Nah, setelah 4 jam, otomatis dia akan berkurang glukosanya untuk bagaimana caranya tubuh ini menggantikan energi yang minta untuk metabolisme supaya kedepannya bisa jalan. Sehingga energi yang semua itu, nah itu jadi anak itu biasanya ya juga pernah ya, kita kan pernah ya. Nah, puasa lagi gitu kan. Nah itu kenapa ya? Karena kita sendiri kita nggak mampu untuk dipaksakan. Nah, pemaksaan itulah yang harusnya sudah tidak boleh. Dikenalkan bertahap ya, diajarkan. Nanti puasa lagi nggak apa-apa. Ya nanti usia di mana dia sudah mencapai 7 tahun ke atas, nah dikenalkan lagi. Udah mulai nih 4 jam, akhirnya 6 jam, 16 jam. Nah ini akhirnya sampai full. Ya itu, dan teknik-tekniknya juga ada. Supaya bisa merangsang nih. Nanti sahur ini buka dikasih makanan kesukaannya dia. Nah, Iya tuh dok, menunya. iya.
Nah, menunya ya kita namanya dokter anak ya, tetaplah gizinya seimbang. Cuman kebanyakan sudah dibahas sama divisi gizi metabolik dari IDAI untuk kasus-kasus yang puasa itu sebenarnya justru yang dibanyakin itu karbohidrat. Nah, yang seharusnya adalah protein yang harus dibanyakin atau lemak. Nanti saat dia buka puasa, justru yang manis-manis, yang glikemiknya yang rendah itu yang diperlukan contohnya manis-manis kolak ya. Es buah. Kolak, es buah yang manis itu yang bisa untuk menggantikan energinya dia, glukasnya dia. Ada nih permen sedikit supaya merangsang dia supaya itu juga bisa. Jadi intinya untuk orang tua boleh untuk melatih ya, melatih mengenal. Jadi melatih itu otomatis kita siap lah ya dari segi agama, ilmunya. Terus mengenalkan tuh, yuk kita sahur. Ini yang namanya sahur, makan. Tapi nggak diwajibkan untuk langsung. Kasihlah menu-menu seimbang, karbohidrat, protein dan lemak dan sebagainya. Ya. Kemudian tanyakan aja, kok ada pemaksaan nggak? Enggak. Adik kalau mau makan, makan aja, nanti disambung lagi. Nah itu kan berjenjang usia 4 sampai 6 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Setelah dia sosialisasi, sudah mengenal, dia akan otomatis dari jiwanya, sosialnya dia akan, oh aku kok bisa ya, aku nggak bisa. Oh ya bisa lah, dari jam segini 10 naik 12, 4, nah itu yang seperti itu aja. Ya, tapi saya setuju dengan Dokter Aan, di mana di masyarakat kita itu taunya sahur cokoi karbohidrat, nasi, mie, ya gitu ya. Supaya nggak lemes gitu Supaya loh. nggak lemes. Itu mie, Ya. ada sesuai iklan yang sering disebut bulan puasa. Nah, tapi sayangnya itu hanya bertahan sebentar. Sahur jam berapa? Jam 3, jam 4 ya. Jam 8 udah lemes. Nah, memang protein lah yang utama pada saat sahur itu yang harus dimasukkan. Proteinnya, ya tadi seperti saya bilang. Nabati ya, wani itu. Mau tahu, terus Telur ikan, mau daging. ikan, daging, ikan yang banyak. Itu bisa bertahan lebih lama. Anaknya bisa lebih tahan. Ya. Nah, ibu hamil juga bisa lebih tahan. Kebanyakan pada salah berarti ada persepsinya pokoknya. Ya bukan salah, belum tahu lah belum. Jadi Ya, sesuai slogan kita, nggak makan nasi nggak kenyang. Lihat aja perut-perut kita. Kayaknya sama saya juga begitu. Oke, Dok. Jadi kapan nih Dok saatnya si anak itu sudah mulai bisa kita latih untuk berpuasa, Dok? Nah, tadi yang dikatakan untuk tahap pengenalan 4 sampai 6, gimana nanti usia di atas 7 tahun dia sudah mulai dididik. Tapi didik itu bukan, misalnya ya, sekarang tuh didik tuh maunya orang tua, bukan maunya dia. Ya, didik itu lihat sosialisasinya dia. Dia sudah bersosialisasi, sudah tahu apa tidak, bisa menerima apa enggak. Nah, itu yang kadang-kadang ada pemaksaan. Ini kalau bisa jangan ada pemaksaan. Dia 7 sampai 12 tahun, nah insya Allah sudah bisa. Oke, berarti Puasa itu juga melatih disiplin. betul, Iya. betul sekali Dok. Iya, betul sekali. Oke Dok, jadi kita sekarang ke intinya ya, kesimpulannya ya Dok ya. Jadi kesimpulannya untuk ibu hamil dan juga menyusui itu selama dia berpuasa itu gimana Dok? Buat ibu hamil dan menyusui, jika Anda ingin berpuasa, 1, konsultasikan ke dokter Anda. 2, kalau Anda punya penyakit, problem, buat ibunya, buat bayinya, atau janinnya, maka jangan dulu berpuasa. Kalau Anda khawatir, fikihnya khawatir terhadap diri Anda dan bayi Anda, maka Anda bisa mengkoda. Tipsnya kalau Anda ingin berpuasa, makan sahur yang komplit, banyakin protein di situ, makan berbuka yang komplit, kalau bisa malam makan lagi dan cukup cairan. Gitu ya. Semuanya ya, satu paket. Semuanya. Oke, kalau Dokter Ardian nih Dok, kesimpulannya untuk anak supaya bisa kita latih berpuasa? Kesimpulannya jangan ada kata pemaksaan. 1, ya. Ya, yang kedua, kenali anak itu untuk supaya bisa menerima puasa itu tadi. Ya, menjalankan puasa bagaimana dan sebagainya. Yang ketiga, ini pesan pada orang tua karena kita di pandemi ya. Tolong deh ingat cuci tangan, cuci bahan makanan, semuanya harus bersih ya. Karena kita nggak tahu barang-barang itu
luar bagaimana, apalagi banyak sekali penipuan dan sebagainya, saya nggak tahu, saya komen. Yang penting teliti karena anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Oke, baik Dok. Sepertinya sudah harus kita akhiri bincang-bincang kita pada sore hari ini ya Dok ya. Terima kasih untuk kehadirannya Dokter Adian juga. Terima kasih untuk waktunya. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama dengan narasumber kami. Yang pastinya tetap saksikan kami di acara Ramadan Sehat, masih tetap bersama dengan Rumah Sakit Ibu dan Anak Umuhni Purbalingga. Saya Ivi pamit undur diri, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.